Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau nostalgia aja ya. Di sini pasti banyak anak 90-an kan. Ya kan? Gue merasa ya, zaman gue kecil dulu tuh lebih bahagia daripada ngelihat anak-anak sekarang. Karena gue lihat ya anak sekarang lebih dekat dengan gadget daripada permainan. Ya enggak? Zaman gue nih, zaman 90-an, satu-satunya gadget tercanggih adalah Gamebot. Yang sampai sekarang permainan yang masih gue bingung adalah yang bukan Tetris, bukan. Gamebot tuh yang balapan-balapan. Yang sampai sekarang gue nggak tahu nih, ini sebenarnya mobil gue yang maju, atau yang mundur, atau jalannya yang jalan ini. Sampai sekarang gue masih bingung itu sebenarnya. Yang pakai abjad A, B, C, ya nah kalau balapan di C tuh biasanya tuh. Karena kita nih ya waktu tahun 90-an nih, ngelakuin hal konyol aja bisa seneng. Di sini ada yang pernah disuruh emaknya beli minyak tanah, pakai jerigen, terus kita kalau jalan tendang-tendangin pakai dengkul. Iya nggak lo? Iya nggak lo? Yang jalan, tong beli minyak, ya mak sini. Duk, 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 duk. Pakai jerigen. Kita nggak tahu manfaatnya apa loh sebenarnya loh. Tapi kita seneng aja ngelakuin ya. Atau mungkin sebenarnya ada manfaatnya, melatih kita jadi seorang pemain bola. Ini kalau kita jago, nggak ditendang, dijagling. Gua rasa ya, Cristiano Ronaldo bisa jago main bola, bukan karena latihan. Karena waktu kecil jerigen tenang-tenangin itu. Tapi ya zaman sekarang gue lihat nggak ada sih anak-anak yang kayak begitu lagi. Karena gue tahu faktornya, minyak tanah susah. Adanya gas 3 kilo. Anak kecil tong beli gas, ditendang-tendangin pulang-pulang lumpuh. Ada lagi yang paling konyol. Kita suka bikin suara aneh depan kipas angin. Nyalain kipas angin nomor 3 nih. Suka gitu kan lo? Gue sering, jujur gue sering. Ini bibir gue gede karena kelilit kipas angin. Wah, kalau buat cowok pribadi, kalau buat cowok nih. Ngerasa bisa jadi ahli fisika ketika beli layangan. Ih, kalau anak cowok mau beli layangan, diukur dulu kekuatan kayunya. Bang, beli layangan. Set. Kablak. Bener kan ya? Bener ya? Wah, kalau ngadu layangan dibohongin. Gue pernah dibohongin sama abang-abangnya. Tong, lu kalau mau ngadu layangan nih, pakai gelasan kobra. Kenapa bang? Bisa matok. Jago lu. Ditekuk, yuk kan. Apalagi kalau ngejar layangan. Seakan-akan nih anak cowok tuh jadi atlet olimpiade. Pagar, pohon, kita panjat. Ada got 2 meter nih, bisa kita loncatin. Woi layangan putus, lari, sut, brek. Kanan nyampe, kiri jebros. Indah masa kecil tuh indah. Cita-cita juga sederhana banget waktu kecil. Kita tuh waktu kecil, cita-cita kita cuman pengen jadi orang yang hebat. Cuman ada 2 biasanya, jadi dokter atau enggak pilot. Karena kalau jadi dokter kita mikir, wah dokter hebat bisa nyembuhin banyak orang. Kalau pilot hebat punya banyak duit. Kenapa punya banyak duit? Karena kita suka teriakin, pesawat minta duit. Padahal kan pilot nggak denger ya. Atau jangan-jangan mereka denger kali. Pesawat minta duit. Anak lu. Oh iya anak gua. Putar balik dulu ntar. Ada gitu. Tapi cita-cita beranjak dewasa kan udah urung niatnya tuh. Jujur gue pencerita, gue punya teman SD namanya Jainuddin. SD kelas 5 SD. Orangnya tuh agak nggak terbelakang sih, enggak, cuman agak pongo aja, pongo. Daglog bahasanya. Daglog lah orangnya, daglog. Dia tuh paling males gue adalah kalau ngobrol sama dia, bulu hidungnya tuh keluar-keluar. Lu pernah punya teman yang bulu hidungnya keluar-keluar gak? Yang kalau napas tuh masuk, keluar gitu. Kayak ngajakin bercanda gitu, ciluk, bah. Gitu. Namanya Jai ditanya gitu, waktu kecil ditanya. Jainuddin, cita-cita kamu jadi apa? Jadi Ultraman bu. Kok Ultraman? Iya, soalnya cuman Ultraman yang bisa ngancurin rumah gak diomelin warga. Bilang gue, kamu Denny pengen jadi apa? Jadi monsternya bu. Kasian Ultraman gak ada temennya. Beranjak remaja, cita-cita kita berubah. Kita pengen jadi orang yang dikagumi. Buat cowok,
jalur satu-satunya biar waktu SMA nih, biar dikagumi adalah masuk tim basket. Karena 70% kalau cowok masuk tim basket pasti dikagumi oleh cewek-cewek yang suka bilang gini, ya gue senang banget ngeliat cowok berkeringet gitu. Berotot rasanya gimana gitu. Harus ada gini, harus gimana gitu. Harus naik gitu, harus gimana gitu. Harus kayak gitu. Karena apalagi ya. Kalau misalnya nih cowoknya itu ganteng, keren, keker. Wah ngelap keringet pakai anduk. Cewek-cewek di pinggir lapangan, hayang anduk nak, hayang anduk nak. Dilemparin kan, rebutan, anduk Aisyah ulah. Wah berantem bisa tuh serius tuh. Yang paling jadi pemain band. Atau enggak jadi pemain band. Kayaknya keren banget gitu kan cewek-cewek suka gitu. Iya gue tuh pengen pacaran sama orang yang jago musik. Biar tiap hari tuh dibikinin lagu, dinyanyiin gitu. Menurut gue ya gak apa-apa sih. Kalau emang aliran musiknya enak kayak Tulus. Tulus kan lagunya, sudah sewindu, ku di dekatmu, ada di setiap waktu, sepanjang harimu. Nih kita membuktikan bahwa Tulus lebih-lebih daripada Bang Toyib. Enak kan kalau dinyanyiin lagunya romantis kan gitu. Kalau emang lu mau dinyanyiin lagu yang anak cowoknya tuh hardcore metal. Tiap hari di groanin, dimosingin kalau jalan. Romantis kagak, bengep iya. Gue jujur pengen jadi pemain band, Cuman gimana gitu, gue gak bisa apa-apa. Suara gue nih ya, sama kayak muka. Susah. Gue tuh kalau ya, lu latihan nafas, gak bisa. Latihan nafas kan biasanya kalau penyanyi kan siul ya. Gue nih ya, ini antara bawah nih ya, dan atas itu gak simetris. Jadi kalau gue latihan siul pun, angin, kan harusnya siul angin kesini nih. Ke tenggorokan tegak lurus. Kalau gue karena nggak rata, angin dari bawah ke atas ke bawah lagi. Jadi nggak bisa. Ya, gue pengen jadi pemain band sampai suka dicenginnya kayak gini. Ah yalah lu ngapain gak bisa apa-apa, lu udah megangin kabel aja. Megangin kabel. Emang ada ya pemain megangin kabel ya? Mungkin ada kalau misalnya ada itu aneh juga kali kalau misalnya kan pemain band tuh harus punya skill. Dikenalin ya, kita panggilkan Yuda Keling pada gitar. Tew. Mo Sidik pada drum. Tak. Gitong pada kabel. Dateng, megang. Setrum. Gue dari Magitong.